Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Trump positif COVID-19. What's next? Ini kemungkinan yang bisa terjadi menurut konstitusi Amerika Serikat. Kabar soal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang terpapar COVID-19 menjadi sorotan publik internasional jelang akhir pekan ini. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi sejumlah pihak. What's next? Lantas apa yang akan terjadi setelah Trump dinyatakan positif COVID-19? Bloomberg pada 13 Mei lalu pernah mempublikasikan sebuah artikel berjudul If the President tests positive for the virus, what happens? Artikel tersebut memprediksi kemungkinan yang bisa terjadi jika Trump positif COVID-19. Merujuk pada pendapat sejumlah tokoh, pakar, dan pengamat yang kompeten. Banyak hal yang akan mungkin terjadi, mulai dari gangguan sementara hingga krisis konstitusional besar-besaran, bahkan bisa merambah ke persaingan untuk memperebutkan kursi nomor 1 Amerika Serikat dalam pemilu tahun ini. Kemungkinan yang sangat mungkin terjadi setelah Trump dinyatakan positif COVID-19 adalah gangguan dalam ekonomi dan geopolitik. Namun tingkat kejatuhan ekonomi dan geopolitik akan sangat bergantung pada tingkat keparahan penyakitnya dan terutama pada apakah Trump sendiri menjadi tidak berdaya atau tidak. Ada protokol untuk semuanya, kata mantan penasehat senior Gedung Putih untuk Barack Obama, David Axelrod. Kami secara rutin menjalani latihan tentang apa yang harus dilakukan jika terjadi serangan teroris atau nuklir. Tapi sejujurnya saya tidak pernah mengantisipasi situasi pandemi seperti yang dihadapi Gedung Putih saat ini. Sementara itu, Ian Bremmer, Presiden Grup Eurasia, yakni sebuah perusahaan konsultan risiko geopolitik mengatakan bahwa pasar hampir pasti akan jatuh karena berita diagnosis presiden. Tetapi, dia memprediksi hal tersebut tidak akan signifikan, terlebih jika melihat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang berhasil sembuh dari COVID-19. Pasalnya, meskipun Johnson mewakilkan Menteri Luar Negeri Dominic Raab untuk menangani beberapa tugas ketika dia memasuki perawatan intensif pada 7 April lalu, Johnson tidak pernah secara resmi mengalihkan kekuasaan, dan setelah sembuh dia pun kembali bekerja dan melanjutkan tugasnya secara penuh. Jika Trump mendapatkannya dan dikarantina di kediaman, tetapi tetap bertanggung jawab atas pemerintah dan men-tweet seperti orang gila, saya pikir akan ada dampak pasar dinamis. Begitu kata Bremer. Namun, jika Trump mengalami kondisi buruk akibat COVID-19, ada proses yang digunakan oleh presiden sebelumnya untuk melepaskan kekuasaan sementara. Amandemen Konstitusi ke-25 memungkinkan Trump untuk menyerahkan kendali kepada wakil presiden dan kemudian merebutnya kembali segera setelah dia menyatakan dirinya mampu untuk memegang kekuasaan. Contoh kasus semacam itu pernah terjadi di masa lalu ketika pemerintahan George Bush. Dia melakukan hal ini 2 kali selama masa kepresidenannya saat menjalani prosedur medis. Selain itu, Ronald Reagan juga pernah melakukan hal tersebut 1 kali saat menjalani operasi usus besar. Oleh karena itu, jika Trump tiba-tiba atau harus dibius untuk diintubasi, maka amandemen ke-25 juga memungkinkan wakil presiden dan kabinet untuk melakukan pengalihan kekuasaan presiden. Namun jika kondisi ternyata lebih buruk lagi, dalam skenario jika presiden dan wakil presiden meninggal dunia, peta jalan dalam konstitusi Amerika Serikat pun sudah jelas, yakni Ketua DPR Nancy Pelosi akan mengambil alih kekuasaan. Dalam peristiwa itu, garis suksesi jelas, kata Profesor Hukum di Universitas George Mason, Ilya Somin. Tetapi para ahli konstitusi memperingatkan bahwa kekacauan dapat terjadi jika Trump dan juga Pence dilumpuhkan oleh COVID-19 dalam waktu bersamaan. Pasalnya, undang-undang tersebut memberikan sedikit kejelasan dalam menyelesaikan skenario seperti itu. Ini akan menjadi pertunjukan yang sangat buruk yang dapat mengakibatkan kehancuran konstitusional skala penuh, kata seorang profesor hukum di Michigan State University, Brian Cobb.
Ini akan segera dibawa ke pengadilan, dan mereka harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Karena tidak mengetahui siapa presiden itu, bahkan untuk beberapa jam bisa sangat berbahaya bagi negara. Sheila Scott yang juga merupakan penulis buku Unable, The Law, Politics, and Limits of Section 4 of the 25th Amendment. Jika Trump dan juga Pence sama-sama tidak dapat memenuhi tugas mereka, keduanya tidak dapat meminta amandemen ke-25. Konstitusi menginstruksikan Kongres untuk mengatur garis suksesi yang terakhir diperbaharui dalam Undang-Undang Suksesi Presiden tahun 1947. Undang-undang yang menempatkan Ketua DPR Nancy Pelosi di urutan berikutnya untuk kursi presiden. Masalahnya, kata Kalt, adalah bahwa konstitusi tidak menawarkan prosedur untuk menentukan ketidakmampuan presiden untuk melakukan, sehingga menimbulkan kemungkinan perselisihan. Sehingga jika kondisi semacam itu terjadi, maka mungkin ada keadaan di mana Pelosi, yang merupakan seorang Demokrat, menyatakan dirinya sebagai pejabat presiden. Bahkan, jika Trump atau Pence atau pengacara mereka menyatakan diri mereka layak untuk menjabat. Lalu apakah yang akan terjadi jika Donald Trump meninggal dunia? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi headline di banyak media internasional jelang akhir pekan setelah dia mengumumkan melalui akun Twitternya bahwa dia dan istrinya Melania Trump positif tertular COVID-19. Kabar ini muncul tidak lama setelah salah satu pembantu terdekatnya telah lebih dulu dinyatakan positif terkena virus. Dia adalah Hope Hicks, seorang penasihat presiden berusia 31 tahun yang juga berpergian bersama Trump di Air Force One ke acara debat capres perdana di Ohio awal pekan ini. Kabar ini segera menyita perhatian dunia, terlebih karena Trump merupakan sosok kontroversial yang kerap meremehkan dampak dari COVID-19. Dan kini dia sedang berlaga sebagai calon presiden untuk pemilu presiden November mendatang. Di Twitter, kabar soal Trump terinfeksi COVID-19 segera menjadi buah bibir, dengan tagar Trump has COVID, juga menjadi trending di dunia. Namun hal ini juga menjadi sorotan di jagat Twitter, yaitu maraknya tagar The Simpsons, di mana banyak orang yang membicarakan soal ramalan kartun The Simpsons yang menunjukkan kartun Donald Trump terbaring di peti mati. Sementara Gedung Putih mengkonfirmasi bahwa Trump dan Melania saat ini dalam kondisi baik, namun ancaman soal COVID-19 tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih Trump yang saat ini berusia 74 tahun, masuk dalam kategori orang yang berisiko. Lantas muncul satu pertanyaan, menarik namun serius. Bagaimana jika Trump meninggal dunia? Apalagi dia masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan tengah berlaga di pemilu Presiden Amerika Serikat tahun ini. Saya kira belum pernah ada dalam sejarah Amerika Serikat, di mana calon Presiden Amerika meninggal dunia jelang pemilu, kata pengamat internasional dari Universitas Pajajaran, Teguh Reza Shah kepada kantor berita politik RMOL. Namun jika hal itu terjadi, maka kemungkinan besar akan ada fatwa dari Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memerintahkan penyelenggara pemilu dan semua kementerian terkait untuk mengambil keputusan dalam situasi yang gawat. Sementara itu, Partai Republik yang merupakan kendaraan politik Trump juga diperkirakan akan segera mencari calon pengganti. Partai Republik juga kemungkinan akan menggelar kongres luar biasa untuk calon pengganti. Namun di sisi lain, dia menilai bahwa Trump juga pasti terus berusaha untuk bisa pulih, mengingat posisi dan pertaruhannya yang besar di momen saat ini. Karena dalam kondisi sekarang, dia akan diperiksa total oleh otoritas kesehatan Amerika Serikat, bahkan CIA dan juga FBI juga pasti akan terlibat. Cerita-cerita soal teori konspirasi pun pasti tidak bisa dilepaskan. Begitu tandasnya.